Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, yang telah menolong dan memampukan kami dalam menghadapi semuanya. Kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai 8. Tertulis demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudara yang dikasihi Tuhan, di seluruh dunia ini ada begitu banyak seminar yang diadakan. Ada berbagai seminar dalam berbagai bidang yang kesemuanya bertujuan untuk menambah ilmu, memberikan motivasi, menambah keterampilan atau keahlian, dan memberikan pemahaman, perubahan mindset untuk menjalani kehidupan. Tapi kita tidak perlu kecewa, rendah diri kalau kita tidak bisa mengikuti berbagai seminar yang ada. Kita bisa belajar dari banyak hal di sekitar kita. Kalau kita perhatikan firman Tuhan mengajar kita untuk belajar dari seekor semut, seekor binatang yang sangat kecil ukurannya, yang bahkan mungkin tanpa kita sadari telah kita injak ketika kita berjalan kaki. Dalam Amsal 6 ayat 6-8 ini dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut adalah salah satu ciptaan Tuhan yang ukurannya kecil. Kalau seekor gajah bisa kita lihat dari jarak jauh, semut dari jarak dekat pun sudah tidak kelihatan. Tapi luar biasanya adalah semut ini dipilih oleh Tuhan untuk menjadi guru bagi kita, agar kita bertambah dalam hal kebijaksanaan. Semut itu kecil, kelihatan lemah, tapi mereka rajin. Mereka tidak berhenti untuk beraktivitas, untuk mencari makanan. Mereka tidak bermalas-malasan. Seringkali kita, manusia, justru memilih untuk bermalas-malasan daripada untuk bekerja. Ayat ini sebenarnya menegur dan seharusnya membuat kita merasa malu sebagai manusia yang kuat, yang punya ukuran tubuh lebih besar, tapi seringkali tidak punya kerajinan seperti seekor semut. Malahan kita sering merasa, oh saya tidak kuat, saya tidak berdaya. Padahal semut itu tidak berdaya juga, sangat lemah dibandingkan kita. Tapi dia tidak pernah berhenti untuk bekerja dan melakukan tugas tanggung jawabnya. Dari begitu banyak keluarbiasaan semut, seekor binatang yang lemah ini, salah satunya adalah semut bisa memahami musim-musim dalam sepanjang tahun. Mereka tahu bahwa musim panas tidak akan berlangsung seterusnya, dan musim dingin suatu waktu akan datang. Itu sebabnya semut menggunakan waktu di musim panas untuk mengumpulkan makanan. Semut menggunakan waktu kelimpahan untuk bersiap-siap menghadapi waktu kekurangan. Semut ternyata punya kepekaan yang seringkali melebihi kita manusia. Sebenarnya kita diberikan juga kepekaan oleh Tuhan. Cuma masalahnya kita
tidak memperhatikannya, dan malah lebih sering kita mengabaikan tanda-tanda dan tidak mau peka dengan situasi yang ada. Kepekaan rohani kita menjadi berkurang. Kita lebih melangkah berdasarkan kedagingan kita, bukan berdasarkan pada tuntunan Roh Kudus di dalam kita. Seringkali kita mengabaikan suara-suara Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Kita berpura-pura tidak mendengar, dan kita sama sekali mengabaikan, sehingga pada akhirnya kepekaan kita menjadi semakin berkurang. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah saya sudah menjalani hidup ini dengan bijaksana? Apakah saya mengerjakan tugas tanggung jawab saya dengan sebaik-baiknya? Atau saya bermalas-malasan dan tidak peka dengan situasi serta suara tuntunan Roh Kudus? Biarlah kita belajar dari semut untuk jadi lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan kita yang dipercayakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menolong kami lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih untuk teguran dari firman-Mu yang mengajar kami untuk memiliki sikap bijaksana, belajar dari seekor semut yang lemah, yang tidak berdaya, yang begitu kecil dibandingkan diri kami. Betapa kami seringkali merasa lemah, merasa tidak punya kekuatan, merasa tidak bisa, tidak mampu. Padahal seekor semut yang kecil pun tidak pernah menyerah dengan keadaannya. Ampuni kami Tuhan dan tolong kami untuk menghidupi firman-Mu dan melakukan tugas bagian kami dengan rajin dan dengan sebaik-baiknya. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang terbaring lemah, dan setiap yang sedang dalam pergumulan persoalan. Lawatlah ya Tuhan, kerjakanlah kuasa kesembuhan-Mu di dalam setiap kami. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kesembuhan yang dikerjakan di dalam setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan curahkanlah Roh-Mu atas setiap orang, agar mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.